Dokter tahu nggak sih, kalau di Indonesia sebanyak 13,5% orang dewasa 19 tahun ke atas tuh kelebihan berat badan. Sementara itu 28,7% mengalami obesitas dengan IMT di atas 25. Dan ditambah lagi 15,7% mengalami obesitas dengan IMT di atas 27. Nah, berdasarkan data dari Kemenkes, situasi obesitas belum terkendali dengan baik nih di Indonesia. Untuk mendukung perbaikan dari kondisi ini, sebagai dokter tentunya kita harus rajin membantu mereka yang obesitas mendapatkan edukasi yang baik untuk mengendalikan berat badannya. Nah, selain melakukan modifikasi pola hidup, kira-kira apa nih aktivitas fisik yang bisa kita sarankan untuk pasien obesitas dan tentunya aman sesuai dengan bukti ilmiah? Untuk tahu jawabannya, yuk simak video Alomedica kali ini sampai selesai ya. Halo dokter, saya Dr. Deski dari Alomedica. Sebelum saya kasih tahu olahraga yang tepat untuk pasien obesitas, yuk kita kenali dan ingat lagi apa-apa aja nih faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab obesitas. Secara umum sih faktor-faktor ini bisa dibedakan menjadi faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, kita bakal ngomongin soal faktor intrinsik obesitas. Nah, faktor ini umumnya berhubungan dengan genetika dan penyakit yang mendasari nih. Contohnya, genetik secara langsung menyebabkan obesitas pada kondisi sindrom Prader-Willi maupun penyakit-penyakit seperti hipotiroid, sindrom Cushing, dan sindrom polikistik ovarium. Sedangkan faktor ekstrinsik berkaitan dengan lingkungan seperti gaya hidup sedentary, konsumsi makanan berlebih, stres, kurang istirahat, dan emotional eating. Secara umum, terapi obesitas dibagi menjadi farmakologi, non-farmakologi, dan operasi. Kalau dari segi tata laksana non-farmakologinya sih, yang paling utama adalah perubahan perilaku yang terdiri dari aktivitas fisik dan pola makan. Nah, untuk video kali ini kita bahas mengenai aktivitas fisik pasien obesitas ya. Untuk pasien obesitas, kita bisa berikan dukungan ke pasien untuk mengubah perilaku sedentary untuk perlahan diubah menjadi aktif. Saat ini, berbagai rekomendasi menganjurkan aktivitas fisik intensitas sedang selama 30 menit sebanyak 5 hari per minggu, atau 20 menit intensitas berat minimal 3 kali per minggu. Tapi dok, tentu saja nggak semua latihan fisik pasien obesitas bisa disamaratakan. Latihan fisik yang direkomendasikan tetap saja harus disesuaikan dengan kondisi pasien, terlebih sama kondisi komorbid yang mungkin dimiliki oleh pasien. Jadi, sebelum memberikan latihan fisik, ada baiknya buat dilakukan dulu pemeriksaan pre-partisipasi ya. By the way, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkapnya, dokter juga bisa lihat aplikasi Alomedica loh. Nggak cuma ada artikel terkait topik kali ini aja, di Alomedica tuh ada juga ribuan informasi kedokteran yang bisa diakses dengan mudah melalui artikel, webinar, hingga workshop. Lewat Alomedica, dokter juga bisa dapetin e-sertifikat ber-SKPID yang bisa di-download kapan saja setelah mengikuti program yang ada di menu SKP online Alomedica. Selain itu, ada juga forum untuk dokter bisa sharing-sharing berbagai kasus menarik dengan sejawat dokter dan spesialis se-Indonesia. So, langsung aja download aplikasi Alomedica sekarang di Google Play dan App Store. Oke, jadi apa aja sih pemeriksaan yang bisa kita anjurin ke pasien mengenai hal-hal yang perlu dilakukan sebelum memulai latihan fisik? Pertama, exercise testing. Tes ini untuk menentukan kapasitas fisik seseorang agar dapat menentukan dosis awal intensitas latihan fisik pasien. Kedua, ergometer. Tes untuk menilai fungsi muskuloskeletal pada lengan dan tungkai. Ketiga, pemeriksaan laboratorium. Tes untuk memastikan kemungkinan komorbid pasien obesitas. Setelah melakukan pre-partisipasi dan pasien sudah dianjurkan untuk latihan fisik, berikan latihan sesuai dengan komponennya, seperti campuran antara latihan aerobik, beban, dan fleksibilitas. Yang pertama, latihan aerobik. Contoh latihan aerobik yang bisa dianjurkan untuk pasien obesitas adalah jalan cepat, berenang, dan bersepeda. Kita bisa anjurkan untuk memulai latihan dengan aerobik intensitas sedang minimal 30 menit 5 hari per minggu. Perhatikan kecepatan nadi, target nadi berkisar antara 70-80% dari nadi maksimal. Tapi dok, pada pasien morbid obes, jangan dipaksakan jalan dan bersepeda dulu ya, apalagi kalau baru banget mulai. Soalnya, gimana pun dokter perlu mengawasi adanya kemungkinan osteoartritis. Jadi, sementara itu dokter bisa menganjurkan berenang dulu. Kedua, latihan beban. Latihan beban bisa menggunakan alat bantu baik mesin maupun beban tubuh. Setiap gerakan bisa dilakukan dengan 8 kali pengulangan sebanyak 2 set. Oh iya, buat ngelakuin ini kita nggak harus jadi maksa pasien untuk mau nge-gym atau beli alat-alat khusus. Mulai aja dulu dengan yang sederhana kayak beban tubuh maupun barang-barang lain yang gampang ditemui di rumah. Kayak buku tebal yang cukup berat atau botol minum yang diisi penuh. Sekarang yang ketiga, latihan fleksibilitas.
Lakukan peregangan seluruh bagian sendi mencapai rasa tidak nyaman, kemudian tahan gerakan tersebut selama 15-30 detik, lakukan peregangan sesering mungkin. Kalau emang kelihatannya pasien kurang semangat untuk olahraga sendirian, boleh anjurin untuk olahraganya bareng aja sama keluarga ataupun sama kerabat-kerabat terdekat. Biasanya kalau udah terbentuk semacam exercise group gini kan, jadinya lebih nyaman aja ya. Lebih semangat juga buat semakin aktif berolahraga. Oke deh, gimana dok? Udah lebih paham kan cara-cara latihan fisik pasien obesitas? Ingat ya, selalu berikan latihan yang telah disesuaikan dengan pasien. Kita bisa tahu batas kemampuan pasien dari prepartisipasi. Lalu, berikan latihan fisik yang terdiri dari campuran latihan aerobik, beban, dan fleksibilitas. Dan, sama seperti kalau kita ngeresepin obat, menganjurkan aktivitas fisik yang perlu dilakukan secara berkelanjutan gini, ada baiknya juga untuk dianjurkan buat kontrol secara berkala ya. Jadi, selain terpantau dengan baik, dokter juga bisa kasih motivasi untuk dia supaya nggak gampang menyerah sama kondisi ini. Oh iya dok, artikel ini ada SKP-nya loh. Setelah nonton video ini, dokter bisa ke aplikasi Alomedica, klik SKP online, cari artikel ini, kerjakan post-testnya, dan dapatkan 2 SKP ID beserta sertifikat gratis. Sip deh, terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Alomedica ya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.